Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam debat kandidat pemilu Cagup dan Cawagup DKI Jakarta putaran kedua. Ya, dan para hadirin yang kami hormati, kita sekarang memasuki untuk debat untuk tema kedua, yaitu mencakupi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ya, dalam kesempatan ini akan diuji oleh panelis ya, dan kami juga sekali lagi mengingatkan kepada para hadirin untuk tetap menghargai ya calon pemimpin kita dan juga berdemokrasi secara dewasa mungkin ya, untuk tidak berkomentar-komentar selama ada pemaparan. Baik, langsung saja kita mulai untuk pasangan Cagup Cawagup untuk nomor 1, nomor 2 kali ini ya. Nomor 2 Pak Joko Widodo dan Pak Basuki Cahayapurnama. Ya, silakan siap-siap kami. Nomor urut 3 kami beri kesempatan Bapak Joko Widodo dan Bapak Basuki Cahayapurnama untuk menyampaikan visi misi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Waktu Anda 5 menit, boleh disambung oleh wakilnya. Silakan. Yang pertama, kami ingin membangun bukan lokasi-lokasi perbelanjaan, lokasi-lokasi mal yang itu akan memberikan kontribusi kepada perilaku konsumtif, perilaku hedonisme bagi masyarakat DKI. Kami ingin membangun sebuah usaha-usaha produktif, terutama yang ada di rumah tangga, terutama yang ada di kampung, usaha-usaha produktif di pasar tradisional, usaha-usaha produktif yang ada di pedagang kaki lima, inilah yang akan menjadi konsentrasi kami. Jadi yang namanya usaha-usaha produktif ini akan terus kita injeksi baik dengan akses permodalan juga dengan akses pasar yang baik. Kami berikan contoh di masalah pasar tradisional. Saya sudah berputar ke hampir 70% pasar yang ada di Jakarta ini. Pasarnya hampir semuanya becek, bau, kotor, tidak tertata, tidak ada tempat parkir. Kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian kami ingin bangun sebuah pasar dengan manajemen di dalam yang profesional, yang semuanya berorientasi pada pelayanan kepada pedagang, dan berorientasi kepadanya adalah ibu-ibu, sehingga mereka harus diberikan ruang yang baik, meskipun pasar tradisional ini tidak ber-AC, tetapi paling tidak ibu-ibu datang ke sebuah pasar itu gampang parkir, masuk nyaman, juga pedagangnya diberikan training manajemen sederhana, penataan barang yang baik, melayani pembeli yang baik seperti apa. Inilah hal yang konkret yang ingin kita lakukan. Pasar seperti ini dengan sebuah zoning yang jelas sangat diperlukan di Jakarta. Zoning sayurnya ada, zoning dagingnya ada, zoning basahnya ada, zoning keringnya ada, zoning buahnya ada. Ini sangat diperlukan di Jakarta, dan sebetulnya membangun sebuah pasar juga tidak mahal-mahal amat. Angkanya antara 8 sampai 15 miliar itu sudah jadi satu pasar. Jadi kalau di Jakarta kita ingin menyelesaikan pasar yang ada itu juga tidak membutuhkan uang yang banyak. Inilah yang ingin kita lakukan. Kemudian di bidang kesehatan kami juga sudah menyiapkan sebuah sistem yang namanya Kartu Jakarta Sehat seperti ini. Yang ini bisa dipakai di rumah sakit negeri maupun swasta. Pelayanannya untuk cuci darah, untuk kemoterapi kanker ini dilayani. Ini sistem yang sudah kami lakukan selama hampir 6 tahun di Kota Solo, dan rakyat merasakan betapa manfaatnya kartu kesehatan seperti ini. Kemudian juga kami siapkan sebuah sistem yang lain yang namanya Kartu Jakarta Pintar seperti ini. Ini adalah sistem sehingga anggaran-anggaran yang ada di DKI ini betul-betul bisa dikontrol, bisa dimanage, bisa dikelola dengan efisien, karena memang ini adalah membangun sebuah sistemnya dulu. Tidak menyiapkan anggarannya dulu, tetapi membangun sistemnya dulu, kemudian dengan sistem yang ada ini masyarakat bisa merasakan manfaatnya langsung
Dan ini akan berimbas kepada kita. Saya berikan ilustrasi. Saat pilkada pertama, saya hanya mendapatkan 37%. 37%. Tetapi karena ada 2 kartu ini yang telah kami berikan kepada masyarakat, saya mendapatkan angka di Solo 91%. Mestinya kalau di Jakarta ini juga melakukan hal yang sama 5 tahun yang lalu, Pak Boke mungkin juga pada putaran pertama akan mendapatkan 90%. Karena bidang kesehatan dan bidang pendidikan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini ada ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sehingga sistem inilah yang akan segera kami garap apabila Tuhan mengizinkan tanggal 20 nanti kami menjadi gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta. Ini yang akan kita kerjakan dan maksimal 3 bulan ini sudah bisa selesai sistem ini. Ya, saya kira prinsipnya itu kesehatan. Tidak boleh ada seorang pun ditolak karena kelas 3 penuh. Atau karena 10 detik, Pak. Kalau kelas 3 penuh, silakan di-update kelas 2. Itulah pelayanan publik yang akan kami lakukan. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Baik, kepada panelis Ibu Nina Sapti Triaswati. Iya, kami silakan untuk mengajukan pertanyaan, Bu. Setelah itu akan ada waktu 2 menit kepada pasangan nomor urut 3 untuk menjawab dan boleh dipotong, Bu, jika ada pertanyaan lagi dalam waktu 2 menit itu tentunya. Silakan, Ibu Nina. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan bahwa memang baik sekali apa yang dikemukakan tadi menggambarkan realita bahwa seharusnya pedagang kecil mendapat tempat gitu ya. Tetapi kan tidak mudah bagi pedagang kecil untuk masuk ke dalam pasar yang sudah dibangun, pasar modern. Bagaimana Bapak menjamin bahwa pedagang mikro kecil yang tidak punya modal tadi bisa berada di toko-toko dengan pasar modern, pasar tradisional yang sudah dibangun tadi. Kemudian bagaimana juga kelompok rakyat yang tidak mampu tadi bisa mendapatkan akses dengan gampang kalau misalnya ada kendala di luar itu kan ada yang nggak punya KTP, ada yang nggak tercatat, ada urbanisasi daerah luar yang tidak punya tanda bahwa dia penduduk Jakarta. Apakah itu bisa mendapatkan akses di rumah sakit tadi walaupun dia bekerja di Jakarta? Jadi jelaskan mungkin pendalaman tentang strategi kesehatan seperti apa yang benar-benar terbuka bahwa penduduk Jakarta itu untuk penduduk Jakarta atau juga untuk penduduk lainnya. Baik, terima kasih Ibu Nina. Silakan Bapak Joko Widodo dan Bapak Basuki, waktu 2 menit dari sekarang. Fakta di lapangan yang kami lihat sekarang ini pasar yang dibangun kerjasama antara PD Pasar Jaya dan developer. Kemudian pedagang lama yang mau masuk itu harus bayar 1 meternya antara 20 sampai 25 juta per meter, bukan per kios. Sehingga pedagang lama ini banyak yang tersingkir. Pola kami yang ingin kami laksanakan nantinya, yang pedagang lama ini harusnya tetap ada di tempat itu. Kemudian kalau ada sisa kios itu yang baru dijual. Mestinya yang pedagang lama inilah yang diberikan subsidi sebanyak-banyaknya. Kalau di kami, memang kami gratiskan. Kalau di sini mungkin kalau nggak gratis, paling tidak diberikan injeksi 50% dari APBD untuk usaha-usaha kecil. Sehingga mereka bisa menikmati kiosnya, bisa menikmati losnya. Kemudian, agar pasar tradisional bisa bersaing dengan supermarket, dengan hipermarket, ya manajemennya yang ada di dalam ini memang harus dibenahi secara total. Kemudian pasar tradisional ini juga harus membuat sebuah konsorsium, sehingga waktu mereka memberi sesuatu barang, baik yang namanya sembako, baik yang namanya barang-barang yang lainnya, mereka bisa membeli dalam jumlah yang besar. Ini akan memberikan harga yang murah dan mereka bisa bersaing dengan hipermarket dan supermarket. Yang kami terapkan 30 detik dilaksanakan di Jakarta karena di sini pasarnya besar sekali. Untuk kartu ini, saya kira ini kartu yang sangat simpel. Datanya sudah ada, tinggal langsung diberikan RT dan RW, datanya ini sudah ada. Untuk yang tidak ber-KTP DKI,
tetapi tinggal di DKI, kami akan memberikan sebuah anggaran khusus tersendiri dan kartunya juga khusus. Karena apapun mereka ada warga negara Indonesia yang juga diberikan pelayanan kesehatan. Terima kasih Bapak Joko Widodo dan Pak Basuki.